Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda semua. Ketemu lagi dengan Teacher As dalam mata pelajaran ekonomi bisnis. Untuk kali ini kita membahas materi tentang penawaran. Untuk hari ini kita membahas tentang pengertian dan hukum penawaran. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi penawaran. Dan yang ketiga, tabel dan kurva penawaran. Adanya permintaan belum mewujudkan adanya transaksi bila tanpa ada penawaran. Penawaran diperlukan untuk memenuhi permintaan, serta dengan adanya permintaan mendorong penjual untuk menyediakan dan menawarkan barang dagangannya. Nah, jadi apa yang dikatakan dengan penawaran? Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang akan dijual pada tingkat harga pada waktu tertentu, serta dengan menunjukkan hubungan harga dengan jumlah harga barang yang ditawarkan produsen pada suatu waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya yang pertama, harga barang itu sendiri. Bila harga suatu barang naik, maka seorang produsen akan meningkatkan jumlah produksi barangnya sehingga penawaran di pasar menjadi bertambah. Sebaliknya, bila harga satu barang turun, maka produsen mengurangi produksinya sehingga penawaran di pasar tersebut akan menurun. Yang kedua, ada kita sebut dengan biaya produksi. Biaya produksi suatu produk naik diakibatkan karena harga bahan baku, suku cadang, dan upah buruh juga naik. Nah, kenaikan biaya produksi ini akan mengakibatkan peningkatan harga pokok produksi, sehingga jumlah penawaran produk di pasar akan berkurang. Yang ketiga, ada kita sebut dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan mempengaruhi jumlah hasil produksi sekaligus mempengaruhi jumlah penawaran di pasar. Ada perusahaan yang memproduksi barang secara massal, tujuannya adalah untuk menjamin pekerja bisa terus bekerja melaksanakan tugas tanpa adanya pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang keempat ada kita sebut dengan teknologi produksi. Peralatan produksi yang sederhana akan menghasilkan output yang rendah, baik jumlah maupun mutunya. Akibatnya jumlah penawaran menjadi lebih rendah. Nah, yang terakhir ada kita sebut dengan ekspektasi produsen. Bila produsen memperkirakan akan terjadi kenaikan permintaan barang, maka mereka akan menambah kuantitas produksinya sehingga barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika produsen memperkirakan akan terjadi penurunan permintaan, maka mereka akan mengurangi jumlah produksinya sehingga kuantitas barang yang ditawarkan pun menjadi berkurang. Tabel penawaran adalah daftar angka-angka yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dengan harganya. Sementara yang dikatakan dengan kurva penawaran adalah garis yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang ditawarkan dalam periode tertentu. Nah, bagaimana caranya kita membuat kurva penawaran dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, di tabel ini bisa kita lihat bahwa harga suatu barang di sini dicantumkan, kemudian jumlah barang yang ditawarkan juga di sini dituliskan. Nah, dari data tabel ini nanti kita buat kurva penawarannya, dan kurva penawarannya seperti yang berikut ini. Nah, dari soal tadi sekarang kita buat kurva penawarannya. Untuk membuat kurva penawaran, kita tentukan dulu berapa harga, kemudian berapa jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian nanti antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan kita hubungkan titiknya menjadi satu. Setelah itu nanti kita hubungkan sehingga nanti kurvanya nanti dari kanan atas ke kiri bawah nanti seperti gambar yang berikut ini. Demikian materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa.